Umur 6 tahun. Pertanyaannya saya itu benar-benar lagi kebingungan loh Pak. 4 anak, tanggung jawab saya tuh nggak punya penghasilan sama sekali. Itu yang bikin lo susah hidup. 4 anak bukan tanggung jawab lo, bos. Tanggung jawab Allah. Itu yang Allah nggak mau ngasih. Allah kasih dong rezekinya. Nggak. Dia katanya tanggung jawab dia, Ji. Jangan. Siapa anak bawa rezekinya masing-masing, bos. Tenang aja. Emak gue juga kan, gue umur 3 tahun bapak gue mati. Emak gue nyantai aja ngedein gue sampai hari ini. Sekarang emak gue kemana-mana naik mobil apa? Alphard. Karena dia gembira, seneng, gak kawin lagi. Coba kalau emak gue kawin lagi, waduh, tukang kawin. Dah, jangan kawin ya. Itu gedein tuh anak, tapi bukan tanggung jawab lo, tanggung jawabnya Allah. Mana yang nanya? Lu sih, habis. Ibu, pertanyaan apa Bu? Pak Haji, saya minta centong Pak Haji. Boleh, boleh. Ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Nama? Desi. Desi udah kedua kali kesini Pak Haji. Pertanyaannya apa Des? Anugerah Desi banyak banget Pak Haji. Ya. Hubungan suami istri Desi masih belum baik Pak Haji. Lo tidurnya sama laki lo gak? Lo tidurnya sama laki lo gak? Suami Desi selalu, bukannya selalu, maksudnya menghindar dari Desi. Lo serumah gak sama laki lo? Masih satu rumah. Rendam celana dalam lo, nanti buat masak nasi, laki lo makan sama minum sama ngeteh sama kopi, nanti dia nurut. Alhamdulillah udah Terkabul ya? Iya, terkabul ya? Alhamdulillah Desi udah lakukan Pak Haji. Iya, terkabul ya? Pasti ya? Pertanyaannya apa? Masih belum. Iya, lo rendam dulu celana dalam lo buat masak nasi sama minum kopi, minum teh. Bisa gak? Harus bisa nih. Ibu tadi yang salaman kan udah meraktekin tuh yang dari 9 hari. boleh 9 hari lengkap-lengkap boleh. Ada lagi? Suami Desi sakit Pak Haji. Sakit apa? Sakit ginjal, diabetes, sama jantung. Nah, minumin dulu air redeman celana dalam lo. Kalau dia udah nggak marah-marah, baru datang kemari ntar gua ajarin. Minimal dia nggak marah-marah dulu. Dia kan masih marah-marah. Nah, minumin dulu air redeman celana dalam lo. Entah udah nggak marah-marah, baru lo kemari lagi. Rumah lo di mana? Di Ceger Taman Mini. Ya udah, lo kasih minum dulu redeman celana dalam bini lo, laki lo, bisa gak? Jadi Desi rendam Celana dalam. Air redemannya buat masak nasi, bikin teh, bikin minum, bikin kopi, bikin apa aja buat minum laki lo. Udah dia nggak marah-marah, lo kemari lagi, baru gua ajarin cara obatnya diabetes, stroke atau apa, ntar gua ajarin. Desi pengen banget dia ikut ke sini Pak. Gak usah minum redeman celana dalam lo dulu, mumpung alat kelamin lo masih pulen. Per hari ini masih pulen, masih legit. Ada lagi? Aset Desi selalu berdoa seperti yang Pak Haji ajarin, hutang tanpa aset dijual. Tapi sampai hutang Desi masih belum bisa, dan aset Desi juga kan lo belum rendam celana dalam buat bini lo dulu satu-satu. Nanti kalau lo udah bini lo nggak marah-marah, lo nggak kesel, ntar gua ajarin cara utangnya lunas. Iya. Bisa? Bisa. Kalau semuanya harus selesai ya gua nggak mampu. Iya. Satu-satu dulu. Ada lagi? Iya, Desi mau suami Desi baik sama Desi Pak. Ya kan belum lo cekokin pakai redeman celana dalam lo. Cekokin dulu. Waktu pertama Desi kesini, Desi udah berusaha melakukan itu gitu. Hah? Udah pernah Desi lakukan. Apa? Rendeman celana dalam. Buat masak nasi. Dimasak, Desi campur ke beras, terus sama ke air minumnya dia. 9 hari gak? Nah itu yang Desi nggak 9 gitu. hari. Ada lagi? Ya itu dulu sih Pak. Boleh, praktekin dulu ya. Iya. Oke, sebelahnya. Praktekin ya. Yuk, sebelahnya. Assalamualaikum. Nama Saya Hayati dari Cikande, Serang. pertanyaannya Cikande.
Saya saat ini masih punya utang. Itu yang dipakai jaminan surat rumah saya. Pertanyaannya, Saya pengen lunas. Saya pengen kebayar. sama kayak bapak tadi, di otak lo tuh jangan bilang bayar utang, tapi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya itu dulu, jangan gimana nih, kok gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lo bersyukur dulu punya utang, karena kalau lo nggak ada kelilit utang, nggak bakal ketemu gua. Gitu loh. Emang gue doain dia lo kelilit utang, jangan lunas-lunas kalau belum ketemu gua. Mana tuh Pak Haji? Ya udah lo alhamdulillah dulu. Sama kayak tadi gue terangin. Nyambung nggak? Nyambung nggak bapak-bapak yang tadi saya terangin ke bapak tadi nih? Nyambung. Ya iya itu. Lo maksud nggak nyambung, bos? Ya, Otak lo dulu di mindsetnya jangan bayar utang. Orang belum waktunya lunas ya, mana bisa lunas? Utang lo tuh belum waktunya lunas, bos. Nanti kalau ada waktunya lunas sendiri. Ada lagi. iya kemarin kan saya dipanggil tuh ke BRI, saya punya utang di BRI. Sekarang lo dipanggil BRI udah seizin Allah belum? Udah, jangan diseselin. Nah, katanya kalau misalkan hari kemarin itu Jumat, Sabtu, saya nggak ke BRI lagi untuk bayar, dia mau semprot rumah saya. Nggak apa-apa, cuma disemprot doang, tenang aja, nggak dilelang. Saya khawatir dengan ibu saya, Pak Haji. Hah? Khawatir dengan ibu saya. Gampang lah, itu resiko orang yang nggak bisa bayar utang. Sekarang disemprot, warna catnya apa? Ijo. Nah, tembok lo warnanya apa? Putih. Lo beli cat lagi putih, set. Boleh lah, tenang aja. Kan itu proses, bos. Lu nggak mau ngikutin proses. Ya makanya saya kesini juga mau minta pendapat. Awal saya mau resign dari tempat kerja saya untuk bayar utang itu. Mau Tapi resign? setelah saya pikir kalau saya resign, gimana dengan anak saya yang satu lagi? Ya udah jangan berbiaya? resign lah, udah jalanin dulu. Otak lo jangan berpikir, kan utang lo belum waktunya lunas, bos. Nggak bisa dilunasin. Nanti udah waktunya lunas sendiri. Kapan Pak Haji? Ya, lo nanya Tuhan dulu dong. Jangan nanya gue, kan yang kuasa Tuhan. Tuhan, kapan gue lunas? Nanti nunggu lo mati, dapat asuransinya lunas. Makanya lo jangan nanya-nanya ke Tuhan, kapan lunas? Pasti lunas. Kita nih kadang suka protes. Emang beda protes sama proses? Beda. Kalau proses berjalan, nanti pasti lunas. Kalau protes, lagi. Saya mau secepatnya Pak Haji. Mau cepatnya? Ya udah nanti pasti secepatnya dah. Kan ada tamu gue tuh yang naik motor Suzuki Kawasaki Ninja. Masuk ke kolong kijang, mukanya hancur, dapat dari asuransi 50 juta. Itu buat lunasin utang. Ya makanya lu jangan suka nyentak-nyentak Allah, pengen cepet-cepet, nikmatin dulu. Pasti lunas. Hehehe. Ijab dulu sama anak yatim, besok ijab lagi. Haji Marco utang lunas, tahajud berapa bulan? 7 bulan. Oh yuh lo. Tapi kan dia dapat triliunan sekarang. Keliling Eropa gak? Keliling haji. Berapa hari? 5 hari. Hah? 45 hari. Bayar gak? Enggak. Oh, ya gitu aja. Jalanin dulu bos. Ijab dulu anak yatim. Ada lagi? Udah itu aja dulu Pak Haji. Oke, praktekin. Sebelah. Nama. Assalamualaikum, nama saya Isdawati Pak dari Palembang. Pertanyaannya, Saya ini single mom, suami saya sudah meninggal lebih kurang 2 tahun yang lalu. cerai mati, cerai hidup. Cerai mati. Cerai mati. Udah kawin lagi belum? Belum Pak. Oke. Pertanyaannya apa? Saya kan punya anak 4 ya Pak. Nah, 4? Segede mana alat kelamin 4? Iya, 3 anak kandung, 1 adopsi umur 6 tahun. Pertanyaannya, Pertanyaannya saya itu benar-benar lagi kebingungan loh Pak. 4 anak, tanggung jawab saya tuh nggak punya penghasilan sama sekali. itu yang bikin lo susah hidup. 4 anak bukan tanggung jawab lo, bos. Tanggung jawab Allah. Itu yang Allah nggak mau ngasih. Allah kasih dong rezekinya. Nggak. Dia katanya tanggung jawab dia, Ji. Jangan. Siapa anak bawa rezekinya masing-masing, bos. Tenang aja. Emak gue juga kan, gue umur 3 tahun, bapak gue mati.
Mak gue nyantai aja gedein gue sampai hari ini. Sekarang mak gue kemana-mana naik mobil apa? Alphard. Karena dia gembira, seneng, gak kawin lagi. Coba kalau mak gue kawin lagi, waduh, tukang kawin. Dah, jangan kawin ya. Itu gedein tuh anak, tapi bukan tanggung jawab lo, tanggung jawabnya Allah. Lo sih merasa jadi tanggung jawab, bos. Lo mati nih, mati. Itu anak nanti kuliah, punya rezeki sendiri. Tadi kan kamu ngomong, tanggung jawab saya Pak Haji. Nggak boleh. Hah? Ada lagi? Kalau bisa saya itu punya usaha, maksudnya punya modal buat usaha. Kan lo belum bangun jam 00. Udah bangun jam 00 belum? Belum, Mbak. Nah, bangun dulu kayak Pak Hotman Paris Hutapea, kaya raya tajir melintir, lawyer tapi pengacara. Ada lagi? Terus anak saya yang nomor 2 itu yang laki-laki satu-satunya, Pak, kecanduan judi online itu, Pak. Kan belum lo colek dong, alat kelamin lo colek taruh di mulutnya dia, nggak main lagi judi online. Kayak Haji Marco tuh anaknya hobinya main game, betul gak? Betul, Pak Haji. Dicolek pakai memek istri lo sembuh gak? Sembuh. Tuh, colek. Ada lagi? Terus anak yang nomor 3 itu baru tamat SMA, pengennya kuliah kedokteran, tapi ya Maksudnya apa? Nggak ada duitnya. Dia dicolek dong alat kelamin lo, ada duitnya, ada duitnya. Emang anak gue dokter dua-duanya, emang nggak banyak duit. Biayanya gede mbak, ratusan juta. Gue colek alat kelamin gue ke mulutnya dia, ada duitnya ya, kedokteran ya. Makanya anak gue sekarang dokter dua-duanya, titelnya dokter selakangan. Anak gue dokter bu, pinter kagak bu, blow on iye, tapi dokter. Kok dia bisa? Ini alat gue yang pinter bu. Colek bos. Ada lagi? itu aja, Pak. Topik ya, ibu. Assalamualaikum. Ya. Saya dari Palembang, nama saya Via. Pertanyaannya, Saya lagi cari cara gimana cara melunasin hutang almarhum papa saya. lo colek dong alat kelamin lo, colek taruh mulut lo. Ada uangnya, ada uangnya. Ini berlaku semuanya. Ada uangnya, ada uangnya. Nanti ada uangnya. Herannya ada aja laki-laki ganteng. Nanti yang lunasin lo pasti bukan laki gue. Terserah lo. Siapa itu? Itu urusan Allah. Kalau colek mbak, setiap hari 99 colek. Utangnya papa saya lunas, utang papa saya lunas, papa saya lunas, utang papa saya lunas. Sehari 99 kali, sehari 3 kali. Umur berapa? 27. 27 hari. Ini berlaku semua.